Besok nih Real Madrid malah jadi satu sama Barcelona, dilebur. Siapa yang pecinta bola di sini? Real Madrid besok itu jadi satu sama Barcelona, sama Barca. Jadi nggak bakal ada lagi big match, merger. Jadi cuma satu klub doang. Kok bisa? Belum dengar saya bilang. Belum. Ownernya nyatuin. Siapa? Gue, Mansur. Ya siapa lu gitu loh? Duit lu dari mana duit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Seperti yang Anda lihat di cuplikan video, bagi penggemar Real Madrid ataupun Barcelona, siap-siap untuk menelan kekecewaan. Sebab Real Madrid dan Barcelona akan digabung oleh Yusuf Mansur. Dan dia bilang sendiri tidak akan ada lagi big match antara Real Madrid versus Barcelona. Saya kurang tahu video ini kapan dibuat. Yang jelas ini diupload beberapa hari yang lalu. Ini sekitar 10 Agustus di retweet, 10 Agustus diupload oleh Cons 9 Agustus lalu di retweet kembali dengan caption, "Jangan sampai kawan gue Daniel lihat video ini, beliau nggak paham bola, nanti disangka Ustadz Yusuf Mansur beneran owner Madrid Barca." Saya ulangin ya, dia caption lalu dia retweet lalu dia beri caption gitu, "Jangan sampai kawan gue Daniel lihat video ini, beliau nggak paham bola, nanti disangka Ustadz Yusuf Mansur beneran owner Madrid Barca." Maksudnya apa kawan? Ini caption sebenarnya bagi saya, ini saya menilai bahwa caption ini sarkas sebenarnya. Maksudnya, lu jangan sembarang ngomong gitu loh. Bisa nggak sih lu jangan sembarangan ngomong? Lu itu public figure gitu loh. Lu itu tokoh gitu loh. Paham nggak sih, sadar nggak sih posisinya? Lu itu tokoh. Kalaupun nanti kemudian di kemudian hari dia membuat alasan, saya cuma bercanda, nggak boleh dong terus-terusan seperti itu. Baik, kita simak videonya teman-teman. Oke. Astagfirullah. Oke, kita simak videonya teman-teman. Besok nih Real Madrid malah jadi satu sama Barcelona, dilebur. Siapa yang pecinta bola di sini? Oke, kita lanjut. Saya ulang aja, saya ulang. Besok nih Real Madrid malah jadi satu sama Barcelona, dilebur. Siapa yang pecinta bola di sini? Real Madrid besok itu jadi satu sama Barcelona, sama Barca. Jadi nggak bakal ada lagi big match, nggak bakal ada lagi musuh bebuyutan karena jadi satu. Pede banget ya. Ya Allah. Iya Pak. Ya. Teman-teman pesepak bola nasional ketika saya sampaikan, mereka geleng-geleng kepala. Oh bisa ya? Real Madrid merger jadi cuma satu klub doang. Oh bisa? Belum dengar saya bilang. Belum. Ownernya nyatuin. Siapa?
gue Yusuf Mansur. Sini teman-teman pesepak bola nasional ini geleng-geleng kepala karena kan dia bilang di sini teman-teman pesepak bola nasional geleng-geleng kepala. Ini geleng-geleng kepalanya karena apa dulu? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini ada komentar dari netizen. Ini ada komentar dari netizen ya. Orang stres dikasih mic. Allahu Akbar. Oke. Maksud saya apa teman-teman? Maksud saya sudahilah. Orang seperti Yusuf Mansur ini seharusnya tidak boleh berbicara sembarangan di media gitu. Dan bukan 1-2 kali masalahnya, sudah banyak gitu. Sudah banyak yang kemudian akhirnya menjadi polemik, menjadi masalah di medsos. Karena kalau mau dibilang bercanda, dia tidak, bagaimana ya, orang pun sampai bingung membedakan apakah dia ini bercanda atau serius gitu. Contoh, ketika dia mengatakan dia komisaris Grab gitu, dia komisaris Grab, itu kan sampai official Grab pun itu mengomentari itu gitu, mengkonfirmasi itu, mengklarifikasi itu bahwa dia bukan komisaris Grab, dia cuma advisor. Kalau memang dia selalu beralibi bahwa itu cuma omongan, itu cuma candaan, dia juga pernah mengatakan bahwa ngomong aja dulu, nanti juga realisasinya. Artinya kan di sini semua menjadi ambigu gitu. Mana yang bercanda, mana yang serius gitu loh dari Yusuf Mansur ini. Saya khawatir. Saya khawatir jangan sampai investasi-investasi yang kemudian selama ini mangkrak itu karena dia bercanda loh. Astagfirullah, nggak boleh. Mungkin kalau orang biasa seperti kami ini mungkin masih wajar lah kalau kami bicara di lingkaran kami, di circle kami ngobrol bahwa kami akan melebur Barca menjadi satu segala macam. Karena orang tidak akan percaya gitu loh. Orang tidak akan percaya. Ya siapa lu gitu loh. Duit lu dari mana duitnya? Maksudnya kalau orang seperti saya atau kita lah yang ekonominya menengah ke bawah ini ngomong seperti itu, tidak akan ada yang percaya teman-teman. Karena orang sudah tahu kapasitas kita gitu. Begitu pula sebaliknya gitu. Orang sudah tahu kapasitas Yusuf Mansur. Orang tahu bahwa Yusuf Mansur ini punya duit segala macam gitu. Bahkan katanya dia, ini ngomong dengan serius ya, katanya dia punya salah satu klub sepak bola yang memang tidak terlalu terkenal di daerah Eropa sana. Kalau tidak salah di podcast ada di podcast itu dia ngomong gitu bahwa dia dia memiliki klub sepak bola gitu. Dan sekarang dia ngomong seperti ini. Sekali lagi saya katakan saya tidak tahu video ini dibuat kapan. Yang jelas ini baru diupload 9 Agustus kemarin dan di repost atau di retweet dengan caption 10 Agustus kemarin teman-teman. Baru beberapa hari yang lalu. Intinya saya mengatakan bahwa sudahlah, stoplah, berhentilah untuk berbuat atau mengeluarkan statement-statement yang membuat publik itu kebingungan gitu loh. Ini kan captionnya, jangan sampai Daniel temen gue nonton video ini, jangan sampai karena dia nggak paham bola, jangan sampai dikira Yusuf Mansur ini beneran ownernya Barca sama Real Madrid gitu loh. Baik, kita lanjut simak, ada video menarik dari channel YouTube Celotehan Hack. Silakan dikunjungi teman-teman, jangan lupa di subscribe juga. Di sini judulnya serba heboh dari Yusuf Mansur, Ustadz yang jadi politisi. Baik, kita simak teman-teman. Yusuf Mansur yang selama ini dikenal sebagai Ustadz, kini sudah resmi beralih profesi atau mungkin dia menyebutnya tambah profesi sebagai politisi. Karena dia sudah tercatat sebagai calon anggota legislatif dari Perindo, partai yang didirikan oleh Haritanu Sudibyo
untuk menjadi anggota DPR RI. Jadi, kalau ada yang tidak percaya politisi, kan ramai. Orang tidak percaya dengan politisi, maka pikirkan lagi untuk percaya pada Yusuf Mansur. Apalagi, caleg yang satu ini seringkali disebut dalam berbagai skandal. Bahkan, ada yang sudah diputus pengadilan tingkat pertama. Ada pula yang sudah dilaporkan ke polisi, dan entah kasusnya seperti apa. Di kasus terakhir, skandalnya adalah ajakan investasi dari Yusuf Mansur pada jamaahnya. Ujungnya, banyak para investor yang merasa investasinya bodong. Sudah menanam jutaan, bahkan sampai miliaran rupiah, bahkan ada yang menjual rumah. Kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhir Juni lalu. Yusuf dan 3 tergugat lainnya dianggap bersalah dan harus bayar ganti rugi. Katanya sih, Yusuf dan kawan-kawannya itu, para tergugat mau banding. Caleg Perindo yang satu ini memang banyak bikin heboh. Masih ingat dana patungan jamaah untuk investasi hotel dan apartemen? Waktu itu, jamaah diajak investasi untuk membeli hotel dan apartemen di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya, hotel dan apartemen ini akan menampung para calon jamaah haji serta calon peserta umroh. Tapi karena merasa bodong, artinya nggak jelas soal investasinya itu, juga soal pengembalian dananya, Yusuf Mansur digugat. Pengadilan kasih menang ini politisi dengan cara menolak gugatan dari para penggugat. Ada juga kehebohan yang dibuat oleh Yusuf Mansur, caleg dari Perindo ini lewat medsos. Ya kayak caper gitu. Dia emosi lantaran kesulitan mencari dana 1 triliun rupiah untuk Paytrend. Soal Paytrend ini memang bikin pening Yusuf. Maklum, dia juga digugat karyawan Paytrend ke Disnaker karena nggak bayar gaji. Keputusannya Agustus lalu, Yusuf Mansur janji mau bayar. Berarti bener ya, dia nggak bayar gaji karyawan Paytrend, aplikasi atau sistem pembayaran yang dibuat oleh Yusuf Mansur, Ustadz yang beralih jadi politisi. Belum lagi kehebohan kasus tabungan tanah. Orang yang diajak investasi menggugat juga ke pengadilan. Kasus ini sempat heboh pada tahun 2021. Tragisnya, yang menjadi korban adalah tenaga kerja wanita kita yang ada di Hong Kong. Diiming-imingi investasi tabungan tanah. Waktu itu, dia ke negara bagian dari Cina ini. Hong Kong itu kan negara bagian dari Cina. Dia nawarin investasi kepada para TKW. Kayaknya memang banyak betul drama yang dibuat oleh Yusuf Mansur ini, caleg dari Perindo. Kini setelah banyak kasus menerpa, beragam kasus yang pada umumnya adalah terkait dengan investasi yang diduga bodong, mungkin Yusuf mau beralih profesi, menjadi politisi di DPR, nyaleg dari Perindo. Kebayang sih, kalau di DPR kan, kalau menang, dia akan dipanggil sebagai yang mulia. Dan jangan lupa, dapat gaji gede dari negara. Kalau jadi anggota DPR, coba masuklah. Ini sekedar saran kepada Yusuf Mansur, mungkin bisa masuk komisi yang menangani urusan haji. Siapa tahu ada banyak peluang bisnis di situ. Eling dan waspada. Jangan lupa ngupi, Mas Caleg. Eling dan waspada. Ini pesan yang simpel, sederhana, namun syarat makna, teman-teman. Eling dan waspada. Jangan sampai teman-teman, utamanya yang Jakarta Timur nih, eling dan waspada. Jangan sampai kita masuk di lubang yang sama untuk yang kedua, ketiga, keempat kalinya gitu, teman-teman. Eling dan waspada. Eling.
orang-orang saja yang tidak punya track record negatif, kita masih harus wanti-wanti untuk memilihnya. Apalagi yang sudah jelas-jelas punya track record negatif, teman-teman. Sudah jelas-jelas punya track record negatif. Taruhlah kasus A mungkin tidak betul, kasus A mungkin masih abu-abu. Ada kasus B, ada kasus C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, teman-teman. Ada banyak gitu. Apakah kemudian hal ini masih juga bikin kita ragu? Bagi saya tidak ada keraguan untuk ini gitu, teman-teman. Tidak ada keraguan untuk orang ini, no. Katakan tidak gitu. Banyak kasus-kasus yang masih bergantung, banyak kasus-kasus yang masih berjalan, masih banyak juga orang-orang yang belum terima dengan keadaan ini karena haknya belum dikembalikan. Banyak orang-orang yang belum muncul di media, teman-teman. Terus terang saja saya beritahu kepada teman-teman, ada beberapa orang yang kita temui tapi tidak mau diwawancarai. Ada beberapa orang yang menghubungi kami, menghubungi saya juga secara pribadi lewat WhatsApp, tapi tidak berani untuk diwawancarai. Dia hanya sekedar berkeluh kesah saja. Tidak bisa juga kita menyalahkan mereka, teman-teman, karena emosi, psikologis, keberanian seseorang itu berbeda-beda ya, teman-teman. Ada yang berani muncul di media, ada yang seperti saya, contohnya saya memakai masker demi Allah bukan karena takut, tapi karena saya malu melihat video saya sendiri di YouTube gitu loh. Saya malu melihat muka saya sendiri, jadi saya tutup gitu. Mental orang berbeda-beda, teman-teman. Dan ada, sekali lagi saya katakan, ada banyak orang yang berkeluh kesah kepada kita yang mengirim Gmail. Saya mungkin belum bercerita ini. Ada yang mengirim Gmail ke saya itu dia dirugikan. Ini secara tidak langsung ya, karena dia mendengar ceramah Yusuf Mansur tentang sedekah. Jadi dia itu melakukan sedekah ekstrim. Kalau tidak salah dia tuh sampai loss 3 miliar lebih, teman-teman. Dia cuma berani mengirim cerita ini lewat Gmail. Saya bilang, apakah Bapak mau diwawancarai? Dia bilang dia tidak mau. Dia tidak mau. Dan beliau ini memang belum pernah diwawancara oleh siapapun, baik itu Pak Darso Arif, Jia TV, atau siapapun, belum pernah. Memang dia tidak mau. Maksud saya, teman-teman, bahwa kasus ini menumpuk banyak sekali ya. Kasus ini menumpuk banyak sekali. Jadi tidak bisa kita menutup mata. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melawan hal-hal yang negatif, teman-teman. Tidak boleh dibiarkan hal-hal seperti ini. Bagaimana kita tidak mengunggulkan diri, tapi apakah mungkin uang Pak Soeharto akan kembali kalau tidak di-up di media? Kalau tidak di-up di media, apakah mungkin? Ini kan pertanyaan. Apakah mungkin? Lalu kemudian, ketika ada komentar yang mengatakan, apa tidak capek Pak Yusuf Mansur? Tidak bosan Pak Yusuf Mansur bikin konten doang? Saya mau bertanya balik gitu loh. Apakah kemudian kita akan mendiamkan nasib dari orang-orang seperti Pak Soeharto ini yang mengumpulkan duitnya dari memukul batu, perharinya 70.000, lalu kemudian terkumpul 12 juta, diinvestasikan kepada Yusuf Mansur. Setelah menunggu 10 tahun, dia hanya menerima tangisan gitu, tidak menerima apa-apa. Apakah kemudian kita akan mendiamkan orang-orang seperti ini? Saya mau bertanya gitu loh, apakah kita akan mendiamkan orang-orang seperti ini? Kalau kalian bilang iya, maka saya diam gitu. Kita tega sekali kalau seperti itu, teman-teman. Kita tega sekali. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai kemudian orang ini seperti pesannya, eling dan waspada, jangan sampai dia lolos. Oke? Sekali lagi saya mau katakan kepada fans Barcelona dan Real Madrid, bersiap-siap saja karena tidak lama lagi mungkin Real Madrid dan Barcelona tidak akan ada big match di antara mereka karena sudah akan dilebur oleh Yusuf Mansur. Saya Khalid Alfasi on the next videos.